Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akmala alaina dinal islami nahmaduhu haqqa hamdin wa nashkuruhu haqqa syukrin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para alim ulama, para kiai, para ustadzah, tidak lupa pada Bu Nyai, para jamaah majelis taklim, Qalbul Wahid, Al-Istiqomah Qalbul Wahid yang dirahmati Allah. Marilah terlebih dahulu kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga sampai pada pagi ini kita diizinkan dan diridhoi dan selalu disertai petunjuknya untuk dimudahkan hadir di majelis taklim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah hamba yang selalu mencintai ilmunya, ada greget selalu untuk mengkaji ayat-ayatnya, hingga hidup dan kehidupan kita ini berada dalam garis yang lurus, istiqomah, berada dalam shiratal mustaqim. Harapan kita bisa kita pertahankan untuk sampai husnul khotimah dan nanti di akhirat dimasukkan surganya, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fadilahnya kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu beserta ahli baitnya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Mudah-mudahan nanti sampai kepada kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih semangat ya? Ya, masih semangat dan harus kita pertahankan tetap semangat. Jangan sampai kemudian putus asa, frustrasi ketika menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Memang ini realitanya hidup. Hidup tidak selamanya, hidup itu selalu fluktuasi. Ada di atas, kadang di bawah. Ada lapang, ada sempit. Ada sehat, ada sakit. Ada dipuja, ada dicerca. Ada dingin, ada panas. Ya itulah hidup. Tanpa adanya
hukum silih berganti, ya dinamika kehidupan ini akan terhenti. Nah, oleh karena itu mari tetap bersemangat, husnudon, positive thinking kepada apa dan siapa saja. Nah, oleh karena itu pada pagi ini saya kepingin untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan menyingkap rahasia di balik syahadatain. Jadi kita kaji rahasia syahadatain, kedua syahadat yang sudah kita ikrarkan. Ini penting karena kalau syahadat kita lurus, semuanya insya Allah akan lurus. Kalau syahadatnya ini bengkok, ya tentu semuanya akan bengkok. Kalau syahadatnya itu kokoh, yang lain ngikuti menjadi kokoh. Kalau syahadatnya rapuh, maka semuanya pun juga akan rapuh. Nah, oleh karena itu ada satu hadis, yang hadis ini dikenal dengan hadis Jibril, dan posisi hadis ini begitu pentingnya karena jadi induk usulus sunnah, jadi induk dari sunnah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pokok pangkalnya di sini, maka kedudukannya kalau dalam Al-Quran ada Ummul Quran itu Al-Fatihah. Jadi seluruh yang ada isi dalam Al-Quran itu diringkas di Al-Fatihah. Kalau nanti di Al-Fatihah ini diringkas lagi di Al-Basmalah, nanti diringkas lagi di baknya, wakilah hingga sampai pada titiknya. Semua itu di dalamnya mengandung hikmah. Nah, hadis yang datang sampaikan ini Ummus Sunnah, induknya sunnah. Dan sunnah nanti ujung-ujungnya di dalamnya ada apa yang tak sampaikan ini. Maka hadis ini memuat amalan batiniah dan amalan dohiriyah. Bagaimana hadis itu bunyinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya membawa kitab Arba'in Nawawi Al-Wafi fi Syarhil Arba'in Nawawi. Ya, nanti kalau diizinkan oleh Allah memiliki kitab ini maka bisa dilacak. Tapi hadis ini dikutip, hadis ini ada dalam Sahih Muslim pada awal Kitabul Iman, Raqmun, jadi ada nomor 8, dan di Tirmidzi fi Kitabil Iman juga nomor 200, hadis yang 2738. Nanti bisa dibuka di Abu Dawud, Sunan Abu Dawud dalam kitab sunahnya bab Qadar, hadis yang 4695. Dan di Imam Nasai di kitab Iman juga bab Na'tul Islam, sifat-sifat Islam, jilid ke-8 hadis yang 97. Jadi hadis ini sahih, bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, tidak diragukan lagi. Maka saya baca dulu pelan-pelan, sabar, ya, diniati yang ikhlas, mata-mata hanya mengharap ridho Allah. Ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, Tuhan kami,
Ya Tuhan kami, ya ilahi anta maksudi, engkaulah yang menjadi tujuan hidupku darimu dan akan kepadamu semuanya akan kembali. Waridho kamat lubi, ridhomu yang aku cari. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka, ya Allah, berikan kepada kami ini hati yang selalu ada mencintaimu dan makrifat selalu kepadamu. Nanti ada di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik saya bacanya ditata hatinya, niat yang ikhlas biar tercerahkan gitu. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Umar. Yang hadis pertama Arba'in Nawawi itu adalah bab niat. Itu juga diriwayatkan oleh Umar. Maka di sini hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Nah, An Umar radhiyallahu anhu, ya, aidon. Jadi ini hadis juga dari Umar radhiyallahu an gitu. Umar berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala alaina rajulun sadidu bayadis thiyabi sadidu sawadis sya'ri. Pada satu ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zata yaumin, pada suatu hari. Pada suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittala'a alaina rajulun sadidul bayadis thiyabi wa sadidus sawadis sya'ri. Tiba-tiba ada seorang yang datang. Orang itu adalah seorang laki-laki yang bajunya berwarna sangat putih, rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari, tidak terlihat di diri orang itu bekas dari perjalanan jauh. Tidak ada tanda-tanda orang yang datang ini barusan bepergian dari perjalanan jauh. Enggak ada tanda-tanda itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara kami enggak ada yang pernah kenal orang itu. Tidak seorang pun di antara kami yang kenal orang itu. Ya. Hatta jalasa ilan nabi, sehingga orang laki-laki itu duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbataihi ila rukbatai, dan menyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala fakhidai, dan meletakkan telapak tangannya di atas betisnya. Nah, ada yang riwayatkan di betis Rasulullah. Tapi yang paling sahih menurut hadis ini adalah di betis dirinya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Sayyidina Umar berkata, radhiyallahu anhu berkata, pada satu ketika kami duduk di sisi Rasulullah di satu hari. Tiba-tiba seorang laki-laki yang berpakaian putih, berambut hitam, tiba-tiba datang. Dan seorang laki-laki tadi tidak ada
tanda-tanda bekas bahwa dirinya itu baru dari perjalanan jauh. Dan dari kami tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa dirinya. Hingga sampai orang itu duduk di depan Rasulullah, ya, di depan Rasulullah dengan nyandarkan lututnya ke lutut Rasulullah dan meletakkan telapak tangannya di atas betisnya. Jadi begini, ini lutut Rasulullah, ini lutut si laki-laki tadi disandarkan, jadi dipepetkan gitu ya. Sayang ada ininya, saya tidak bisa membuktikan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian telapak tangannya di atas betisnya. Kemudian waqala berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, ajari aku tentang Islam. Berikan kabar kepadaku apa sih sebenarnya Islam itu, gitu. Kalau bahasa komunikasinya. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala saddaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Hadisnya panjang ya, enggak mungkin selesai hari ini gitu. Ya, sampai situ aja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lantas si laki-laki tadi bertanya kepada Rasulullah, qala fa akhbirni ya Rasulullah, ya Muhammad, kabarkan kepadaku, ceritakan kepadaku, ajari aku tentang Islam. Apa itu Islam? Maka kemudian Rasulullah menjawab, antashhada alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu engkau bersaksi tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk dimintai pertolongan kecuali melainkan Allah. Tidak ada Tuhan yang hak untuk diibadahi, ditundui melainkan Allah. Dan sungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dikenal dengan rukun Islam. Inilah yang dikenal dengan hadis Jibril, karena hadis ini ada kaitannya dengan malaikat Jibril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kepingin untuk terlebih dulu merefleksikan kelahiran Islam. Kalau Islam diartikan agama tauhid, sebenarnya sudah ada sejak dahulu, diturunkan kepada para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi akhir zaman, yang dikenal dengan agama tauhid. Tapi kalau Islam dalam pengertian agama itu diturunkan kepada Rasulullah, resminya ya kurang lebih lahir 571 Masehi. Islam ini hadir bagian dari jawaban atas kegelisahan Rasulullah ketika Rasulullah itu peka mencermati kondisi lingkungan yang ada.
Jadi Rasulullah sedih, Rasulullah susah ketika menyaksikan di zaman jahiliyah, ya, kalau ada seorang ibu yang melahirkan putri, anak perempuan, itu dibunuh dengan alasan ekonomi, dengan alasan tidak banyak manfaat. Lalu kemudian di zaman jahiliyah itu pula yang kuat mesti kaya, yang lemah itu miskin. Hukum pun berlaku tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika Rasulullah menyaksikan kondisi seperti itu, terus kemudian perbudakan ada di mana-mana, ya. Kemudian Tuhan tidak seperti yang selama ini kita sembah, agama tauhid tidak demikian. Rasulullah susah, Rasulullah sedih. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bola-balik berkhalwat, bertahanus di Gua Hira. Jadi kesedihan Rasulullah, kesusahan Rasulullah kemudian mengantarkan Rasulullah ini untuk mendapatkan pencerahan. Maka bola-balik ke Gua Hira, malam ke sana, pagi atau siang, nanti pulang, hingga sampai nanti datanglah tugas kenabian dan tugas kerasulan, hingga sampai datang wahyu surat yang pertama yang termasyhur adalah surat Al-Alaq, yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Jadi Islam itu hadir memberikan jalan keluar, jalan solusi atas problem, atas masalah yang dihadapi oleh masyarakat jahiliyah saat itu. Nah, kemudian apa solusi yang ditawarkan oleh Allah kepada Rasulullah? Pertama itu tadi adalah kesadaran akan adanya Allah. Maka surat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nyebut asma Tuhanmu, Tuhan sang pencipta. Tauhid kan yang pertama kali, iman kan yang pertama kali. Jadi itu jalan solusi untuk menyelesaikan segala persoalan. Apa saja? Pertama, yang paling menentukan adalah keimanan kita. Maka bacalah Muhammad dengan transendental, gitu kan? Dengan menyandarkan dirimu, dengan menyebut asma Tuhanmu, ya Tuhanmu yang menciptakan. Ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril sambil dirangkul oleh malaikat Jibril dengan keras itu ya. Bingung Rasulullah. Lam akra. Dan Rasulullah belum kenal dengan Jibril. Maka tidak ada jalan lain kecuali ketakutan. Semakin dia katakan alam akra, aku belum bisa membaca, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Hingga sampai terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sudah belum kenal malaikat Jibril saat itu, lantas tidak bisa membaca, tidak bisa tulis, maka Rasulullah disebut dengan Umi. Umi ini tidak ada kaitannya, tidak identik dengan bodoh loh. Tapi Rasulullah itu cerdas. Ada punya potensi yang tidak diberikan potensi kecerdasan itu kepada orang lain. Maka sejak lahir bahkan dalam kandungan banyak yang khariqul adah. Kelahirannya saja datangkan mukjizat. Memang itu pilihan Allah. Jadi bukan karena Rasulullah umi lantas kita mempersepsikan Rasulullah itu bodoh, tidak.
cerdas. Ya. Jadi sudah ada potensi kecerdasan yang tidak ada kecerdasan kecuali diberikan Allah kepadanya. Nah, mengapa disebut Ummi? Artinya Rasulullah itu bukan keturunan ahli kitab. Ya. Tetapi pinter, karena Rasulullah itu punya sifat sidik. Terus apa? Amanah. Terus apa? Tabligh. Terus apa? Fatona. Sidik itu benar dan dibenarkan. Amanah itu bisa dipercaya, nggak pernah berdusta, nggak pernah bohong. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah tidak pernah itu bersumber dari hawa nafsunya, itu pun juga wahyu. Terus fatona itu cerdas. Maka ketika nyaksikan apa yang berkembang, budaya yang berkembang di zaman jahiliyah itu, dirinya susah, sedih, mulai itu berpikir. Itu menunjukkan bahwa akal Rasulullah itu sehat, akalnya tidak sakit. Di samping ada sifat tabligh, keinginan untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa saja. Jadi ada dorongan dalam dirinya untuk mencari kebenaran, dan kebenaran itu setelah didapat disampaikan. Dari sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu sebagai umatnya nanti rahasia dibalik Muhammadur Rasulullah nanti ada di sini. Kalau kita ngakui sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah, jangan merasa kalau sudah aman segalanya terpenuhi, lantas ngambil diri di rumah saja tanpa ikut ambil bagian apa yang tak sumbangkan untuk bangsaku, untuk negeriku, untuk umatku, untuk istri suamiku, untuk anakku, untuk tetanggaku. Kalau memang mencintai Rasulullah, peka mesti kepada lingkungan. Apa ya yang bisa tak sumbangkan kepada lingkunganku ini? Apa yang bisa tak sumbangkan untuk umatku ini? Itulah diri Rasulullah, maka cerdas. Coba di antara budaya saat itu adalah asobiah, mengedepankan primordialisme, kelompoknya, keturunannya. Maka ada darah biru, darah merah, darah putih, darah hijau. Ya, kalau pada zaman kerajaan kan ada darah biru. Jadi berkelas-kelas, masing-masing kelas, masing kelompok mengklaim dirinya yang paling pintar, yang paling mulia, yang paling terhormat. Kasus ketika membangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, maka berebut saat ketika meletakkan Hajar Aswad. Satu kabilah mengklaim yang berhak aku, karena aku keturunan biru. Yang satu, bukan kamu keturunan hijau. Ya kamu, bukan, kamu keturunan hitam. Lantas Rasulullah tampil memberikan solusi. Belum jadi nabi itu. Ya. Jadi ada potensi kecerdasan. Apa yang dilakukan Rasulullah? Dan saat itu pun juga dipercaya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah kemudian minta supaya ini apa namanya? Serbannya ini kemudian dijeber gitu ya. Digelar gitu ya. Kalau bahasanya Wangkalan itu dijeber gitu loh. Digelar. Lantas Hajar Aswadnya diletakkan di tengah. Masing-masing kabilah diminta untuk semuanya, coba ini ambil, ini pegang ini semua. Semuanya minta untuk ngangkat, baru kemudian diletakkan. Jadi tidak ada di antara kabilah itu yang direndahkan, merasa direndahkan, dan tidak ada yang menonjol untuk dimuliakan. Semua mulia, semua punya andil besar. Itu kecerdasan Rasulullah. Nah saya tidak itu.
Itu tadi untuk pengantar aja. Saya kepingin untuk menyampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hingga sampai nanti pada satu saatnya untuk menyelesaikan urusan umat ini adalah dengan Al-Quran yang ditawarkan oleh Allah. Ya, Islam itu di dalamnya ada yang harus dipegang, itu Al-Quran, di dalamnya itu ada Al-Hadis. Jadi Al-Quran dan Al-Hadis yang kemudian ditafsiri oleh para ulama hingga sampai kita ini, itulah yang solusi yang diberikan oleh Allah untuk menyelesaikan segala urusan. Ya. Yang pertama kali mesti harus ditata terlebih dulu iman. Kalau imannya sudah benar, imannya kokoh, ya, landasan dasarnya ini kuat, tidak rapuh, maka tidak mudah roboh, tidak mudah putus asa, tidak frustrasian, tidak gondokan. Gondok tahu yang gondok? Marahan. Jadi tidak marahan. Ini kalau sudah imannya ini kuat, dia selalu optimis walaupun dalam segala keadaan. Ketika di atas tidak kehilangan apa? Kalau di atas tidak lupa daratan, tetapi ketika di bawah tidak lupa ingatan. Lupa ingatan berarti gila, stres. Maka Islam itu solusi. Nah, kalau belakangan Islam ini dipersepsi atau umatnya jadi masalah, bukan Islamnya itu. Maka siapa yang berislam sesuai dengan makna Islam itu damai. Islam itu artinya tunduk, aslama yuslimu islaman, salima tunduk, damai, tenang, tentram. Seharusnya ketika kita berislam di sini ini ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian. Dan orang yang dekat dengan kita juga harus bisa ngambil yang asalnya resah, gundah gulana, dekat dengan kita menjadi tenang. Yang asalnya susah menjadi bahagia. Yang asalnya sakit maka terobati dengan kita. Jangan sampai justru sebaliknya, yang asalnya orang kaya dekat dengan kita menjadi miskin, asalnya ketawa dekat dengan kita menjadi nangis, asalnya bahagia dekat kepada kita malah semakin susah. Itu Islam. Maka tidak dikatakan orang itu beriman kepada hari akhir, ya, kepada Allah dan hari kiamat, hari akhir, kalau orang itu tidak selamat. Orang lain tidak selamat oleh karena lidahnya, orang lain tidak selamat karena tangannya. Coba, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tanggamu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim fal yukrim jarahu, fal yukrim dhaifah, itu tamumu. Jadi siapa saja bisa ngambil manfaat dari kita karena keislaman kita. Kalau dalam diri kita masih ada susah, gundah gulana, tidak pernah tenang, resah, ada sesuatu yang enggak beres dalam hidup ini. Dalam rangka kita berislam ini. Nah, untuk membangun bangsa ini juga demikian. Allah sudah memberikan solusinya dengan Islam. Nanti adalah menjadi rukun Islam 5, ada rukun iman, ada rukun ihsan, yang itu disebut dengan usulus salasah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik.
Kalau kita memahami tentang Islam, Islam artinya tunduk, ya. Islam artinya selamat, Islam artinya damai, ya. Kemudian itu harus mengejawantah dalam diri kita, dalam hidup dan kehidupan kita berkeluarga, bertetangga dengan masyarakat sekelilingnya, mulai dari kelompok yang paling kecil, komunitas yang paling kecil itu adalah rumah tangga, hingga sampai masyarakat di sekelilingnya, hingga sampai masyarakat dunia. Allah memberikan solusi tadi adalah Islam, 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 hingga sampai dikenal istilah Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ada kaitannya dengan hadis Jibril ini yang tak sampaikan tadi. Kemudian seorang yang menyamar sebagai seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam, dan itu belum pernah dikenal oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba datang langsung duduk di depan Rasulullah sambil menyandarkan lututnya di lutut Rasulullah dan meletakkan kedua telapak tangannya di betisnya sambil bertanya, "Ya Muhammad, mengapa tidak menyebut ya Nabiullah, ya Rasulullah? Kalau bahasa orang Kediri ngapain kok jangkar?" Itu sebenarnya untuk menyamar. Seakan-akan kalau tidak punya etika tadi, ini seperti orang Arab Badui yang sama sekali belum berbudaya. Seakan-akan datang dari pedalaman yang belum pernah mengenal budaya etika. Maka kalau manggil orang Mat Muhammad gitu, itu sebenarnya untuk nyamar. Tidak seperti nanti biasanya Rasulullah Jibril tidak akan pernah nyebut Rasulullah itu dengan nama sebutan jangkar tadi, tidak. Ya Nabiullah, ya Rasulullah gitu. Nah ini ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ajari aku, kabarkan pada aku tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah hingga sampai Islam itu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian negakkan sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah sekiranya kalian ada kuasa untuk ke sana. Inilah yang dikenal dengan rukun Islam. Rukun itu pilar. Nah, keislaman kita batal dan diterimanya sangat ditentukan oleh pilar ini. Masjid ini banyak pilar, tapi asas pokoknya kan ini. Ini asas pokoknya, asasnya, usulnya kan ada 4 ini. Yang lainnya kan tambahan. Asasnya adalah fondasi dalam. Islam kita ya ditentukan. Kamil tidaknya, sempurna dan tidaknya, itu sangat ditentukan oleh kita menegakkan 5 pilar ini. Kalau suatu misal syahadat yang pertama, syahadatnya, asasnya syahadatnya benar tadi yang saya sampaikan, maka semuanya akan benar. Syahadatnya tidak benar, maka semuanya tidak akan benar. Nah, mari kita gali sekarang pada pertemuan ini untuk menggali rahasia di balik rukun Islam yang 5 itu. Bertahap kita gali rahasia di balik syahadat tain, yaitu 2 syahadat.
Syahadat tadi bunyi lengkapnya, tak ulang kembali, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tiket bisa kita masuk Islam atau keluar dari Islam manakala ada syahadat. Kalau sudah tidak syahadat, ateis, yang dikenal kafir. Ya. Kalau bersyahadat ini syaratnya. Ya. Walaupun toh nanti mesti diwujudkan dalam bentuk seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang ketika kita mengucapkan terhenti di lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, titik di sini. Itu namanya penuturan ikrar. Hanya ikrar saja itu. Sama dengan kalau putra putri bapak ibu bisa menyelesaikan kuliah S1, S2 atau S3, atau mungkin ada yang di kedokteran kemudian diambil sumpah janji dokternya, itu tidak lebih dari itu. Kalau hanya itu di lisan, namanya ikrar, karena penuturan saja. Maka ini belum kuat, belum kokoh iman seorang itu. Masih rapuh kalau hanya terhenti di lisan. Kemudian seperti kita saat ini, memahami, mengkaji, ya, yang kita dapat ilmu. Jadi ketika kita mengkaji ini, yang kita dapat adalah ilmu syahadatain. Seharusnya tidak terhenti difahami dan dituturkan, tidak terhenti dituturkan, tapi difahami. Ngerti apa makna syahadat, ngerti paham benar makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perlu ngaji tentang syahadat ini. Baru kalau sudah paham, sudah dituturkan, diikrarkan, difahami, kemudian dibenarkan dalam hati, namanya tasdik. Ingat, syahadat itu nuntut pembuktian. Maka ketika kita selesaikan pada pendidikan tertentu, dapat syahadah, dapat ijazah, bukti bahwa kita benar-benar sudah tamat, selesai di MTS, selesai di Aliyah, selesai di SMP, selesai di SMU, selesai di S1, selesai di S2, selesai S3, ada buktinya. Maka disebut syahadah, musyahadah, bukti. Syahid membuktikan syahid. Lesan syahadat tadi dipahami, hatinya benar-benar membenarkan, dan benarkan itu ada bukti. Dari sini bisa dipahami ya. Karena kemarin ditegur Bunyai saya ini, bahasanya jangan terlalu tinggi-tinggi. Lah saya ini biasa neng kampus itu loh, kadang-kadang itu nyelonong begitu saja gitu. Saya bingung itu. Piye yo? Apa aku enggak usah ngisi wae kalau. Ya memang kadang-kadang enggak ada yang tidak bisa di Indonesiakan dan mesti harus muncul itu bahasa Inggris. Suatu misal contoh ya. Kesepian. Itu kan berasal dari bahasa Inggris loneliness. Ya mesti tak sampaikan. Kemudian ada empathiness,
sindrom makanan opo itu. Tapi harus disampaikan karena asalnya memang dari sana. Artinya apa? Sindrom sangkar kosong. Sindrom apa namanya ini? Sangkar yang kosong. Nanti akan sebenarnya kalau ini nanti waktunya masih ada sampai ke sana itu. Yang lagi sedang sekarang itu tren. Saya baru membaca jurnal yang ditulis oleh Kazaroki itu dari Jepang, tapi dengan bahasa Inggris tuh. Termasuk menemukan istilah tadi itu. Ada kaitannya karena di Jepang ini 2021 yang meninggal karena corona dibandingkan yang bunuh diri itu jauh lebih besar yang bunuh diri. Yang bunuh diri tak baca di jurnal itu ada 2.135. Itu yang bunuh diri, sementara yang kena corona hanya 1.765. Jadi banyak yang bunuh diri sehingga tahun 2021 mengangkat menteri khusus, yaitu menteri yang menangani tentang kesepian karena ada emptiness sindrom sangkar kosong. Mengapa ada manusianya ini ada, tapi ruhnya tidak ada, kehilangan makna, tidak ada arti, tidak ada makna hidupku ini. Jadi tubuhnya ini, fisiknya ini koyok kurungan kalau bahasanya Wangkalan. Tapi kosong, nggak enek burunge, nggak enek manuke. Apakah di Indonesia juga ada seperti itu? Saya belum membaca hasil penelitian. Tapi kalau kita cermati kondisi yang ada, banyak bangsa kita yang mudah terbajak emosinya, titik-titik gelut, persoalan-persoalan kecil tukaran, gitu kan? Bukan hanya sekedar itu, sampai tempeleng-tempelengan, sampai bunuh-membunuh. Artinya itu sudah epidemi. Di Inggris jadi epidemi, di Jepang epidemi, di Amerika juga epidemi. Epidemi itu penyebaran penyakit tapi sifatnya region, wilayah atau satu negara. Maka kemudian saya menganggap ini penting tak angkat. Untuk apa? Ini di antara jalan solusinya, saya yakin ada kaitannya. Kalau orang sudah hidupnya merasa kehilangan makna karena ditinggal istrinya, kehilangan makna ditinggal suaminya, kehilangan makna karena kehilangan sesuatu yang dicintai, kehilangan makna karena usahanya tidak sesuai yang diharapkan keinginan, kehilangan makna karena BBM naik, diikuti dengan barang-barang naik. Kalau orang iman tidak kuat, ya sudah, kehilangan makna, rasanya kok lebih baik aku mati aja daripada kayak begini. Kalau lebih baik aku mati aja kayak begini ini. Tapi kalau orang yang beriman enggak, ya inilah hidup. Tanpa ini, hidup ini malah tidak akan berputar. Jadi jangan pernah merasa lantas kemudian kita abadi sehat terus. Maka ingat, pada satu saat mesti jatuh sakit. Jangan dikira terus lapang terus, pada satu saat pasti jatuh sempit. Jangan pernah dipuja itu mengira abadi dipuja-puji terus. Ada ulama yang belasan tahun itu moncer, dipuja, dipuji di sana. Tapi sekarang berbalik, jatuh, diterca, ditagih hutang.
Ya itulah kehidupan. Kan itu juga teman saya. Dulu waktu ngerintis pertama, dulu juga pakai jasa saya juga. Kasihan, sebenarnya orang soleh itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini biasa hidup seperti ini. Kalau suatu misal, saya hidup kan lahir tahun 60. Artinya Indonesia belum seaman seperti sekarang. Setelah 45, 65. Maaf sih, maaf. Kehidupan seperti itu sulit. Makan maaf Mas. Makan aja dibagi itu. Sekarang tidak. Malah bukan kelebihan. Tapi kita sudah merasa diri kita ini serba kurang gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik ini tadi tak pelencengkan ke sana. Sebagai latar belakang mengapa ini apa ya yang pas tak angkat biar Bapak Ibu itu memahami, mendengar, tidak susah, tidak sedih. Maka ketika ngaji di sini dia mendapat ketenangan, mendapat ketentraman. Ya ini tak angkat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka sekarang perlu kita mendalami syahadat ini. Jadi syahadat jangan hanya sekedar dilesankan dan terhenti dilesankan dan difahami, tapi dibenarkan. Dan pembenaran itu kita saksikan namanya ain, kita nyaksikan benar. Itu jadi bukti syahadat kita. Ada yang tubuhnya gendut, ada toh? Bahkan ada obesitas. Kalau di sini tidak ada obesitas, ada yang sampai obesitas. Tapi ada yang kecil krempeng. Ada yang kepingin punya anak, berbagai cara ditempuh, tapi juga tidak jadi-jadi. Ada yang sudah cukup aku 2 saja, tapi brodoli. Brodoli kopi. Terus sundulan barang itu sampai nyundul-nyundul. Bukti itu adanya syahadat, adanya Allah. Ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, itu satu saja huwa. Kalau itu bahasanya Imam Ibnu Arabi, tidaklah huwa, tidak ada yang lain. Bapak Ibu melihat saya, kalau syahadatnya benar, seharusnya soleh itu bukti wujudnya Allah. Karena soleh tidak terlahir dan lahir sendiri, tapi dilahirkan, tidak wujud sendiri, tapi diwujudkan. Kalau syahadatnya benar. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah bersamamu di mana kamu ada. Surat Hadid ayat 4. Kaji dalemi. Jadi kalau ada istilah harta itu titipan Allah, istri suami titipan Allah, anak titipan Allah, jabatan titipan Allah, sehat titipan Allah, sakit titipan Allah. Dari kacamata surat Al-Hadid ayat 4, dalam tanda petik tidak sepenuhnya benar. Karena kalau itu titipan, umpamanya, Ustadz, aku titip kitabku yo, ini tak tinggal sebentar. Aku titip HP-ku yo, Bu, di sini. Aku kepingin belanja sebentar. Artinya kalau titip maknanya setelah dititipkan dibiarkan dijarno. Dalam tanda petik tidak sepenuhnya benar. Paham ya? Aku ngesakno tuh kalau sampai datang di sini tidak paham.
Jadi kepikiran ya. Sebenarnya itu jadi kepikiran punya itu. Piye yo opo yo sing tak. Tapi memang harus demikian itu baik. Itu yang ngaji ya seperti tadi artinya kalau biar aku itu tahu apa yang dimaui. Bapak Ibu yang dirahmati, yang benar apa? Bukan Allah menyertai kita. Hanya kita saja yang tidak menyadari bahwa kita disertai Allah. Maka lesan tak terkendali, ngomong seenaknya, tangan tak terkendali, melakukan ngambil seenaknya, kaki tidak terkendali, berjalan seenaknya, melangkah seenaknya, karena tidak merasa bersama Allah. Paham ya? Kalau kita ini benar-benar wawam akum aina ma kuntum, coba dibenarkan di surat Shofat ya, ayat 96. Nanti dikaji lagi. Surat Shofat ayat 96. Dibenarkan oleh itu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kamu berbuat. Aku ngangkat tangan bukan kekuatanku. Bukti aku nyaksikan benar tanganku tak angkat ini bukan kekuatanku, pemberian Allah. Bukan pemberian Allah, bersama Allah. Lisan ngomong bersama Allah. Kaki berdiri bersama Allah. Karena wallahu khalaqakum, menciptakan, Allah lah yang menciptakan. Wa ma ta'malun. Dan apa saja yang kamu berbuat, duduk, berdiri, berbaring, menangis, ketawa, tidur. Kalau sudah kayak begini mau apa? Ada orang, tidak ada orang, Allah bersama kita. Dibenarkan juga surat Qaf ayat 16. Bunyinya bagaimana? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Firman Allah dalam surat Qaf ayat 16, Allah berfirman, kami ini aqrabu, lebih dekat daripada urat lehermu. Ayo kurang apa nih? Gimana lebih dekat dari urat leher? Ya tidak terberikan, artinya kemana saja ma Allah. Huwa, bukti. Jadi kalau sudah demikian kita tidak akan sering mengambing hitamkan keadaan dan menghitamkan orang. Mengambing hitamkan istri karena kamu, menghitamkan istri suami karena kamu, mengambing hitamkan anaknya karena kamu, mengambing hitamkan tetangganya karena kamu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Maka kemudian surat lagi dibuka, surat Al-Anfal ayat 7. Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan Roma Irama. Muhammad, bukan engkau yang telah melempar ketika engkau melempar jimrah, tetapi kami, Allah lah yang melempar. Ayo, gimana? Semua perbuatan Allah. Ya. Tadi wallahu khalaqakum
wa ma ta'malun. Sekarang buka surat Al-Baqarah ayat 115. Buka ya nanti. Ya. Apa surat Al-Baqarah 115? Walillahil masyriqu wal maghribu fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. 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 Kemana kamu melemparkan? Disitulah ada wajah Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah segala yang ada, mulai dari masyriq, timur sampai barat, semuanya tanpa kecuali itu milik Allah. Maka ketika kamu melemparkan mukamu kemana saja, fasamma wajhullah, disitulah akan terlihat wajah Allah. Itu syahadat yang benar, yang buktikan. Jadi ngelihat ini huwa. Lihat ini huwa, dia Allah, ciptaan Allah, ini kehendaki Allah, ini Allah. Itu syahadati. Kalau sudah demikian mau apa? Ayo mau apa kalau sudah demikian? Maka tadi kalau syahadatnya ini benar, mesti benar. Kalau syahadatnya ini sudah lurus sampai kepada bukan hanya diekrarkan, difahami, sampai pada tasdik dan membuktikan, itulah namanya nanti makrifat. Maka ketika makrifat itu ada tangga. Tangga pertama itu af'al Allah yang kita kenal. Adanya saya duduk di sini, dari sana di sini, af'al Allah, perbuatan Allah. Kenal itu dulu. Ngomong saya perbuatan Allah. Melihat saya af'al perbuatan Allah. Jangan sampai apa yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita ucapkan, yang kita lakukan tidak datangkan kesadaran bahwa itu adalah af'al Allah, apalagi sampai mengklaim ini karena aku, ini perbuatanku. Kalau sudah dikenal af'alnya, dinaikkan sifatnya. Saya datang ke sini menyampaikan ayat Allah, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ketika dalam hati ini ada rasa kasih sayang saat menyaksikan orang yang sedang susah, ada empati, itu sifat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Suka memasukkan rasa bahagia kepada siapa saja, itu Rahman Allah yang Maha Rahim. Bapak Ibu datang ke sini bersolek, yang semula bajunya gedodoran, lantas ke sini bukannya tidak gedodoran, bersolek. Allah, sifat Allah Al-Jamil, itu sifat Allah. Sudah, kita ini tidak ada. Baru nanti makrifat. Itulah kasab terbuka, tabir, hijab, satir yang menutupi mata batin kita membuktikan adanya Allah. Tidak ada, yakin, terbukti, benar ini perbuatan Allah, ini sifat Allah. Ini syahadat. Ya. Maka nanti kalau kita belajar ilmu kalam lah, ini ngerti pun enggak ini ya, teologi, belajar ilmu kalam, tauhid, itu nanti ada banyak aliran-aliran. Ada aliran Jabariyah, manusia ini tidak ada kemampuan untuk memilih, memilah.
maka semuanya dari Allah. Tidak ada kuasa manusia, tidak bersama dirinya itu kuasa, itu Jabariyah. Jadi manusia yang dipaksa oleh Allah, itu Jabariyah. Tapi sebaliknya ada aliran kayak tadi, Allah itu nitipkan kita, ya sudah setelah itu dibiarno. Jadi hasil perbuatannya itu Qadariyah. Kalau Asy'ariyah yang dikenal dengan Ahli Sunnah wal Jamaah tidak. Allah ada kuasa, tapi kita disertai kuasa untuk milih. Maka kalau yang baik itu Allah, yang jelek itu nafsu kita, pilihan kita. Kalau satu misal semuanya dari Allah dalam pengertian kita dipaksa, maka tidak ada dong pujian Allah bagi yang beramal soleh. Tidak ada dong Allah menciptakan surga. Tidak ada dong Allah benci kepada yang bermaksiat dan letakkan di neraka. Nyatanya ada. Berarti Allah menyertai kita dan ada di dalamnya ini disertai kekuatan untuk milih. Itulah akal. Itulah bedanya kita dengan malaikat. Itulah bedanya kita dengan hewan. Kita sama dengan jin. Hanya bedanya jin itu dibuat dari api, kita dibuat dari ada apinya, ada tanahnya, ada airnya, ada udaranya. Tapi sama-sama dapat akal. Maka ketika penceramah ulama kiai yang sedang menyampaikan, kalau ada baik dari Allah, kalau dari buruk, ada buruk, salah dariku. Jadi jangan sampai kemudian aku ya seperti tadi aliran tadi mengatakan aku nyuri punyaanmu itu juga kehendak Allah. Kemudian ambil aja palu begitu ditutukkan. Aku nutuk sampean itu ya karena Allah, takdir Allah. Ya benar, ngizini kalau baik ngizini dan diridhoi, tapi kalau buruk diizini tetapi tidak diridhoi. Ini maka dilirukan syahadat. Maka Ahli Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah itu ada sifat yang 20 tadi. Kalau ada kodrat kuasa aku bicara, maka mesti disertai qadiron. Qadiron itu yang menyertai pembicaraan. Asalnya kita tidak bisa melihat melihat penglihatan mata kita melihat ini, penglihatan kita ini namanya basor. Tapi ingat jangan sampai lupa, mesti ingat basiron. Yaitu yang menyertai penglihatan. Ada pendengaran sama. Tapi harus ingat bukti itu ada sami'an. Ada bukti yang menyertai menghimpun pendengaran, yang ada bukti yang menyertai yang menghimpun penglihatan, yaitu Allah. Itulah syahadat yang dibenarkan dengan bukti dan ain tadi. Ada kodrat disertai qadiron, ada iradat keinginan disertai muridan, ada hayat kehidupan disertai hayan, ada sama disertai sami'an, ada kalam disertai mutakaliman. Dari sini nanti muncul kalau kita tadi sahabatnya benar, tidak ada bagiku kalau aku bisa seperti ini. Seperti ini bukan aku, tapi seperti ini disertai Allah. Karena aku lemah, aku hina. Maka selalu bersyukur. Maka sering tak sampaikan. Dalam kondisi apa saya sering diucapkan, ya Allah aku syukur. Dengan Engkau menciptakan aku seperti ini dengan macam-macam model. Apapun yang ada dalam diriku, aku syukur, aku ridho, aku ikhlas ya Allah dengan istriku seperti ini. Aku syukur, aku tetap ikhlas, aku tetap ridho ya Allah dengan suamiku kayak gini. Ya Allah aku ikhlas, aku ridho, aku syukur dengan anakku seperti ini. Ya Allah aku ikhlas, aku ridho, aku syukur usahaku masih seperti ini. Maka tidak ada kecuali itu bahagia, bahagia, bahagia.
Dosa loh. Dosa loh. Jangan dikira itu tidak ada manfaatnya dosa. Bukan saya dorong pada bapak ibu maksiat. Tidak demikian. Bisa jadi maksiat itu justru mengantarkan masuk surga. Tapi sebaliknya bisa jadi tahajudnya itu mengantarkan dirinya masuk neraka. Kalau dosa maksiat mengantarkan masuk surga, ingat. Ya. Setelah dirinya tadi terhenti nyadari kemaksiatan, kesesatan, lantas tidak pernah mengklaim dalam dirinya aku ini orang baik, aku ini orang soleh. Artinya sudah tidak ada ujub dan tidak ada ghibah, ya. Tidak pernah gunjingkan keburukan orang. Hari-hari sudah dikendalikan lidah, hati pikirannya hanya menatap Allah. Aku bukan orang baik ya Allah, aku bukan ahli ibadah ya Allah, aku ahli maksiat ya Allah. Kalau seandainya tahajud, aku masih khawatir jangan-jangan tahajudku enggak kau terima, tidak bisa menghapuskan seluruh dosaku saking banyaknya. Hari-hari hanya itu. Jadi matanya, penglihatannya, pendengarannya, pengucapannya, perilakunya hanya ke arah Allah. Takut kepada Allah. Setelah dirinya tersesat kepada maksiat dan dosa, maka ternyata dosanya justru oleh Allah tadi, dirinya dosanya tadi justru menyelamatkan dirinya masuk neraka. Tapi malah dirinya masuk surga. Oh, ada dan itu banyak. Ya. Jadi jangan suudzon kepada Allah juga ketika kita lakukan maksiat. Diakui itu salahku, ya Allah, karena Engkau itu maha rahman, maha rahim, mendahulukan rahman rahimnya daripada murkamu. Ya. Husnudzon kepada Allah, jangan-jangan dengan aku selama ini terjebak kepada kesesatan, lantas malah Allah menyelamatkan aku untuk tidak ujub, tidak mengklaim diriku itu suci bersih. Tetapi yang beramal baik hati-hati, jangan sampai muncul ujub. Itu buah perilaku kita. Tadi kembalikan kepada Allah kalau ini yang baik. Yang buruk kembalikan kepada kita. Karena Allah berikan pilihan tadi. Inilah rahasia di balik syahadat. Syahadat tadi di antara. Nah, sekarang saat ini pula ini baru syahadat yang kepada Allah tadi. Maka kemudian dirinya ini tidak ada jalan lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, tunduk, patuh, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta tolong, tidak kepada yang lain. Kalau sudah membuktikan tadi, senantiasa dalam hatinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baru ini maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, la-nya itu la nafilil jinsi. La nafilil jinsi itu artinya sudah meniadakan seluruh jenis ketuhanan, tidak ada. Maka wakilah sebagian ulama ilah itu bimakna ghair, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, yang hak untuk diminta pertolongan, yang hak untuk mengembalikan segala urusan, illallahu, melainkan Allah, bukan kecuali Allah. Karena beda kecuali
dengan melainkan. Kalau melainkan sudah tidak ada sama sekali memang ilah ya tidak ada sebenarnya. Tapi kalau kecuali berarti masih ada ilah. Oleh karena itulah kemudian yang disembah jangan dirinya, nafsunya. Maka orang yang ngikuti nafsunya berarti nyembah pada nafsunya. Ya. Kalau mendahulukan kerjaan nih berarti nyembah pada kerjaan nih. Kalau sudah syahadat, sudah konsekuensi resiko hanyalah, yang lain tidak. Kalau ini sudah kasab terbuka, hati ini mendapatkan nurullah, maka cerah. Mustahil dirinya akan putus asa, akan frustrasi, yang datangkan hidup tidak bermakna, mengakhiri dengan bunuh diri. Gak mungkin. Dan gak mungkin akan terjadi pembajakan emosi. Maka terkontrol lidahnya, terkontrol pendengarannya, terkontrol pikirannya, terkontrol hatinya, terkontrol kakinya, semuanya terkontrol. Namanya self control. Dan selalu bersama Allah. Maka ada orang atau tidak ada orang, sama rakaat yang disolat, yang dijalani. Tidak kalau ada orang rakaatnya ada 35, tapi kalau tidak ada orang hanya 1 rakaat. Itu saja sambil noleh ke kiri ke kanan. Karena sadar bersama Allah dimanapun kita ada. Maka kalau itu malu, muncul rasa malu kalau melakukan maksiat. Yang ada lakukan kebaikan. Dan kebaikan itu bersama Allah. Itulah asyhadu alla ilaha illallah. Belum Muhammadur Rasulullah. Belum yang lain. Mudah-mudahan masih diberi panjang umur. Ada yang masih ada waktu 5 menit atau barang 5 menit. Ada yang perlu diklarifikasi. Ada istilah-istilah yang mungkin masih belum familiar. Familiar itu sendiri yo asing. Yang belum dikenal ya. Ada? Banyak nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.